Halo Kultivator Junior, selamat datang di dunia novel. Bab 6376, Persyaratan Tianjian King Yuan. Chou Feng tidak muncul, tetapi langsung masuk ke kabut. Meskipun dia penasaran tentang manfaat apa yang bisa diperoleh Istana Pedang Surgawi, ini bukanlah tujuan Chou Feng datang ke sini. Kabut ini tidak biasa. Tidak hanya seperti labirin, kabut ini juga menyembunyikan niat membunuh. Untungnya, mata langit Chou Feng dapat memainkan peran penting dalam kabut ini, dan Chou Feng dapat memilih jalan yang benar. Tidak butuh waktu lama bagi Chou Feng untuk melewati kabut aneh itu, dan apa yang muncul di depan matanya adalah padang rumput kosong. Padang rumputnya tak berujung, rumput hijau bergoyang tertiup angin, dan lapisan-lapisan ombak menghantam padang rumput. Karena itu, objek yang jelas-jelas sangat jauh akan sangat menarik perhatian. Batu nisan! Dari segi bentuknya, sama saja dengan batu nisan yang Anda lihat di luar, tetapi jauh lebih kecil. Tidak sebesar alam atas, namun di atas padang rumput ini, ia bagai pedang tajam yang menusuk langit biru. Selama Anda melangkah di padang rumput ini, mustahil untuk tidak memperhatikan batu nisan ini. Selain ukuran, ada perbedaan. Tulisan tangan. Batu nisan di luar hanya memiliki 6 kata yang terukir di atasnya, maka Master Pedang Roh Kekaisaran. Dan batu nisan ini sekarang tidak hanya memiliki 4 kata yang tertulis di atasnya, maka Master Pedang Roh Kekaisaran, tetapi juga memiliki jimat khusus yang tak terhitung jumlahnya, yang membungkus 4 kata itu seperti pasukan. Terlebih lagi, jimat-jimat itu tampak bernyawa dan masih berdetak. Jelas, batu nisan itu berisi sesuatu yang lebih luar biasa, dan mungkin itulah kunci tempat ini. Tetapi saat Chou Feng melangkah ke tempat ini, hatinya menegang. Hubungannya dengan neneknya menghilang lagi. Chou Feng cepat berbalik, melangkah ke dalam kabut, dan keluar lagi. Setelah mengulanginya beberapa kali, dia yakin akan satu hal. Ada formasi perisai di padang rumput ini, formasi perisai yang bahkan dia tidak bisa melihatnya. Sebab dalam kabut, ia dapat merasakan keberadaan neneknya, tepat di padang rumput, namun samar-samar. Namun ketika Anda benar-benar melangkah di padang rumput, Anda tidak dapat merasakan napas sama sekali. Saat Chou Feng mendekati batu nisan, penglihatannya menjadi lebih jelas. Kemudian mereka menemukan seorang wanita berjubah putih berdiri di kekosongan di luar batu nisan besar itu. Tidak ada pancaran kultivasi, tidak ada sedikit pun tekanan. Namun hanya dengan melihat punggung itu saja, Chou Feng menyadari bahwa wanita ini sungguh luar biasa. Itulah aura tak kasat mata yang hanya dimiliki oleh orang kuat. Wanita ini bukan orang biasa. Apakah dia dari Istana Pedang Surgawi atau penjaga makam? Egi pun menyadari betapa kuatnya wanita ini, dan berdiri dengan waspada, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Sepertinya seseorang dari Istana Pedang Surgawi. Chou Feng tidak mendekat secara langsung, melainkan berkeliaran di sekitar padang rumput, mencari petunjuk tentang neneknya, tetapi tidak menemukan apapun. Namun saat itu, Chou Feng juga pergi ke depan batu nisan dan melihat wajah wanita itu. Saya menemukan bahwa wanita itu memiliki sepasang mata biru muda, seperti embun beku, cantik dan kuat. Dengan mata seperti ini, wanita ini pasti memiliki keterampilan pengamatan yang sangat kuat. Meskipun Chou Feng menyembunyikan sosoknya, dia tidak yakin bahwa dia bisa tetap tidak terdeteksi di depan mata itu. Chou Feng bahkan merasa bahwa orang itu telah menemukannya sejak lama. Namun tatapan mata wanita berjubah putih itu tetap tertuju pada batu nisan itu dari awal hingga akhir, dan sama sekali tidak melirik ke arah Chou Feng. Ini adalah kabar baik, yang menunjukkan bahwa dia tidak memusuhi Chou Feng. Jadi Chou Feng datang begitu saja, berjalan ke arah wanita itu dan membungkuk. "Senior, namaku Chou Feng. Aku di sini untuk mencari seseorang, dan aku tidak bermaksud mengganggumu." Chou Feng tidak hanya muncul, tetapi juga mengungkapkan identitasnya untuk menunjukkan rasa hormat. Namun, wanita berjubah putih itu tampaknya tidak dapat melihat Chou Feng dan mengabaikannya. Chou Feng awalnya ingin bertanya tentang identitas pihak lain, tetapi melihat perilaku pihak lain, Chou Feng tidak bertanya, tetapi langsung menyatakan niatnya. "Permisi, apakah Anda melihat seorang wanita tua?" Tetapi orang ini tetap diam.
Apakah dia tuli atau buta? Bagaimana dia bisa berpura-pura seperti ini? Melihat hal itu, Egi merasa tidak senang. Chou Feng sopan, tetapi Egi tidak. Dia tidak peduli dengan kehidupan siapapun kecuali Chou Feng. Dia mungkin tidak peduli dengan orang-orang yang bersikap baik kepada Chou Feng, tetapi Egi akan secara langsung mengklasifikasikan orang-orang yang tidak baik kepada Chou Feng ke dalam kubu musuh. Namun, Egi masih mempertimbangkan Chou Feng. Meskipun dia marah, dia hanya berbicara dengan Chou Feng dan tidak mengambil tindakan langsung. Itu karena dia tahu bahwa Chou Feng mempunyai caranya sendiri dalam menangani segala sesuatunya, dan dia lebih bersedia mendengarkan pengaturan Chou Feng. Adapun Chou Feng, dia tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia berdiri di samping wanita berjubah putih, menatap batu nisan, dan mengikuti arah pandangan wanita itu. Batu nisan ini sangat dalam. Meskipun mata surgawi Chou Feng dapat melihat beberapa petunjuk, apa yang dilihatnya sangat sedikit. Akan butuh banyak waktu untuk melihatnya. Meskipun wanita berjubah putih itu memiliki mata yang kuat, dia masih mengamati untuk waktu yang lama tanpa berkedip. Kemungkinan besar dia berada dalam kesulitan yang sama seperti Chou Feng. Inilah sebabnya mengapa wanita itu mengabaikan Chou Feng. Dia tidak bisa diganggu, kalau tidak pengamatannya sebelumnya akan sia-sia. Jangan salahkan senior ini. Mantra di batu nisan itu berisi metode untuk memecahkannya. Diperlukan konsentrasi penuh untuk mengamatinya. Itulah sebabnya dia mengabaikanku. Chou Feng menjelaskan kepada Egi. Oh, begitukah? Egi tidak setuju. Chou Feng tahu bahwa ini bukanlah solusi. Mata keilahiannya mungkin tidak lebih kuat dari mata khusus wanita itu. Kemudian, Chou Feng melakukan rumus ajaib. Tidak ada perubahan di matanya, tetapi kekuatan dahsyat terpancar darinya. Kemampuan observasinya jauh lebih kuat dari mata ketiga. Itu adalah kekuatan mata Dewa Tiga Alam yang dipinjamkan Dewa Roh kepada Chou Feng. Setelah menggunakan mata Dewa Tiga Alam, Chou Feng segera melihat petunjuknya. Maka Chou Feng segera menyingkirkan kekuatan mata Dewa Tiga Alam dan langsung membentuk formasi. Dia tidak mengatakan apapun, dan wanita berpakaian putih itu mengalihkan pandangannya ke arah formasi itu. Apakah kamu mengerti? Wanita berjubah putih itu akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Chou Feng. Saya memang bisa memahaminya, kata Chou Feng. Chou Feng, kau benar-benar sesuai dengan reputasimu. Wanita berjubah putih itu berbicara lagi dengan ekspresi terkejut di matanya. Senior, apakah Anda mengenal saya? Tanya Chou Feng. Di dunia seni bela diri saat ini, saya khawatir semua orang mengenal Anda. Apakah wanita tua yang kamu bicarakan itu adalah nenekmu? Tanya wanita berjubah putih. Ya, Chou Feng tidak menyembunyikannya. Namaku Tianjian Qingyuan, dan aku dari Istana Pedang Surgawi. Aku tahu di mana nenekmu berada. Selagi Tianjian Qingyuan berbicara, dia menuntun Chou Feng menuju ke kedalaman padang rumput. Namun tak lama kemudian mereka mulai terbang turun. Chou Feng mengamati dan menemukan bahwa tempat ini tidak berbeda dengan tempat lainnya, karena dia pernah datang ke sini sebelumnya saat mencari. Tunggu sebentar, waktunya hampir habis, kata Tianjian Qingyuan. Chou Feng tidak tahu alasannya dan hanya bisa menunggu. Tak lama kemudian, angin kencang bertiup di padang rumput di depan, lalu pusaran hitam aneh muncul dan berdiri di kehampaan. Pusaran itu sangat besar, dengan diameter 10.000 meter. Berdiri di depan pusaran hitam, Chou Feng merasa sangat kecil. Bukan hanya perbedaan ukuran, tetapi juga perbedaan kekuatan. Pusaran itu mengandung kekuatan yang merusak. Jika Chou Feng melangkah ke dalamnya, dia pasti akan mati. Pusaran ini tampaknya ada di setiap dunia makam dan muncul pada waktu tertentu. Saya melihat nenekmu melangkah ke dalamnya dengan mata kepala saya sendiri. Mendengar Tianjian Qingyuan mengatakan ini, Chou Feng mengerutkan kening. Awalnya dia sangat percaya diri dengan kekuatan neneknya, tetapi kekuatan dalam pusaran ini terlalu mengerikan. Sekarang setelah dia tahu bahwa neneknya telah memasuki pusaran itu, Chou Feng tidak dapat menahan rasa khawatirnya. Dan pada saat ini, Tianjian Qingyuan benar-benar memasuki pusaran hitam. Dalam sekejap,
Api hitam yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi cakar tajam dan mencengkeram Tianjian Qingyuan dari segala arah. Namun api hitam itu menghilang setelah mendekati Tianjian Qingyuan. Tidak bisa mendekat. Kultivasi Tianjian Qingyuan sangat kuat. Benar-benar tidak ada bandingannya dengan dewa-dewa biasa. Bantu aku membobol tempat ini dan membantu keturunanku mendapatkan warisan. Aku akan masuk ke sana dan mencari nenekmu. Tianjian Qingyuan berkata pada Chu Feng. Itulah sebabnya dia masuk ke dalamnya, tetapi tidak masuk terlalu dalam. Tunjukkan kekuatanmu terlebih dahulu, baru negosiasikan persyaratannya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.